Jejak kasus pecatan TNI Ruslan Buton tuntut Jokowi mundur hingga terlibat kasus pembunuhan Lagode. Ruslan Buton, seorang pecatan TNI Angkatan Darat yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur di tengah pandemi Corona, telah ditangkap aparat kepolisian pada Kamis 28 Mei 2020. Dilansir dari Tribun News, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupeau, Desa Waluba 1, Kecamatan Waluba. Dilansir dari Tribun News, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Mantan Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau tersebut pernah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga sipil bernama Lagode pada 27 Oktober 2017. Saat itu pengadilan militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Ia kemudian dipecat dari anggota TNI AD pada 6 Juni 2018. Berikut ini fakta di balik sosok Ruslan. 1. Anggap pemerintah gagal hadapi corona. Saat ditangkap, Ruslan mengakui telah merekam dan menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrim Matra. Dalam videonya tersebut, Ruslan mengkritik pemerintah yang dianggap gagal menghadapi wabah corona. Dirinya bahkan menyebut akan ada gelombang revolusi yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi masyarakat. Gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. 2. Rekaman diamankan. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walingkutukan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon seluler beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk KTP milik Ruslan Buton. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020. Direkam menggunakan barang bukti ponsel milik pelaku, singkat Ferry. Sementara itu, menurut polisi, rekaman sempat dibagikan ke kelompok Serdadu Ekstrim Matra yang merupakan kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Kelompok tersebut dilansir dari Tribun News dibentuk Ruslan setelah dirinya dipecat sebagai anggota TNI. Pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan diketahui merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732 Banau. Sebelum dipecat, pangkat terakhirnya adalah Kapten Infanteri. Lalu saat menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017. Karir Ruslan terhenti setelah pengadilan militer Ambon memutuskan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Dijerat UU ITE. Kapolda Sultra Irjen Merdisyam membenarkan adanya penangkapan terhadap Ruslan. Namun, kasus tersebut langsung ditangani Barreskrim Mabes Polri. Kami di Polda hanya membantu dalam penangkapan saja, kasus ditangani Mabes Polri, jelas Merdisyam Jumat 29 Mei 2020. Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Ruslan dijerat dengan pasal UU ITE. Tersangka RB dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan ancaman pidana 6 tahun, kata Ahmad Jumat 29 Mei 2020. 5. Kasus Lagode, tewas usai dituduh curi singkong parut. Pada 24 Oktober 2017, sekitar pukul 4.30 WIT, Lagode ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. 8 gigi hilang dan kuku kakinya tercabut. Saat itu, menurut Komisi untuk Orang Hilang,
dan korban tindak kekerasan bersama Lembaga Bantuan Hukum Maromoy Maluku Utara, Lagode dituduh mencuri singkong parut seharga 25.000 milik seorang warga bernama Egi. Namun Lagode bukannya dibawa ke kantor polisi tetapi justru babak belur, dihajar hingga tewas di markas tentara tanpa menjalani proses peradilan. Kami menduga kuat Gode adalah korban penyiksaan hingga tewas oleh tentara, ujar Koordinator Kontras Yati Andriani kepada Kompas.com Selasa 28 November 2017.